Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi sayyidil burril muhajjalin. Faqala ta'ala fil kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna arsalnaka basyiran wa nadhiran wa la tus'alu an ashabil jahim. Wa fil ayatil ukhra wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sadaqallahul 'adzim. Hadirin wal hadirat, para guru-guru kami, ibu dan bapak sekalian yang saya hormati. Setelah kita memuja dan memuji Allah, mari salat dan salam kita panjatkan, semoga dilimpahkan ke hadirat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta para keluarga dan sahabat-sahabat beliau sekalian, tabi'in tabi'in, ulama-ulama mutaqaddimin dan mutaakhirin yang merupakan sirajau wa munirah. Kemudian yang saya hormati guru kita bersama, Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili dari Syria, Syekh Abu Ma'ad dari Mesir, Kanwil Kementerian Agama beserta jajarannya, Abu-abu para pimpinan daya alim ulama, kemudian yang terhormat pembina Yayasan Daya Darul Ihsan Abu Kurungkali beserta seluruh para ustadz-ustadz dan santri serta santriwatinya. Kemudian yang terhormat Bapak Camat dan Muspika Darussalam Aceh Besar. Kemudian kepada seluruh para hadirin, ibu dan bapak sekalian yang sudi kiranya menanti dan bersabar walaupun malam sudah agak larut. Sesuai dengan tema dakwah Gedanyo, salah satu agendanya adalah maulid. Namun sebelum itu saya mau bertanya kepada ibu-ibu dan hadirin dan hadirat tertentu, kita maulid pada ubud. Karena lu tanya Mbak Drawan anak cerita jawab Pak lu tukar di papa yang galak lu kejir. Sebelumnya lu buat temannya sikit pertanyaan. Kira-kira suatu hal Nabi Muhammad dan Nabi Adam. Tuhan Nabi Muhammad. Suawaina bu'manu man ma'amanu. Suawai mai. Mai kesut bapak pernah dengar. Kalaupun mau kita katakan bahwa lebih tua Nabi Adam dari Nabi Muhammad, benar, karena Nabi Muhammad belakangan lahirnya. Kalaupun mau kita katakan lebih tua Nabi Muhammad dari Nabi Adam, nyai salah. Lantaran Rasul pernah ditanyakan oleh sahabat beliau Jabir bin Abdullah. Pertanyaannya, ya Rasul, siapakah makhluk yang mula-mula diciptakan oleh Allah sebelum yang lainnya? Saat itu Rasulullah menjawab, makhluk yang pertama diciptakan adalah nur Nabi hai Jabir. Meskipun hadis ini sampai hari ini masih terjadi khilafiyah di antara para ulama. Ada yang mengatakan hadis tentang nur Nabi tidak ada menurut versi Ibnu Taimiyah. Nah, yang mengatakan hadis tentang nur Nabi tapi palsu alias mautu.
Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani dan Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami. Malah Imam Hakim juga meriwayatkan hadis ini dalam kitab Al-Mustadraknya. Imam Tabrani juga merawi hadis yang sama. Oleh karena masih simpang siur para ulama dalam menyatakan sahih ataupun tidaknya, maka dalam kesempatannya meskipun Nur Nabi Nur Tuan Urai, akan tetapi kan sebagai dalil satu keyakinan, kalau kena jadikan sebagai dalil syariat, namun hanya sekedar pengetahuan tambahan bahwa ada riwayat yang menyatakan demikian. Hadirin dan ibu-ibu yang saya hormati, bahwa dalam hadis yang lain ada juga diriwayatkan Nur Nabi mula-mula diciptakan dalam bentuk burung taus di Jemberang, cukup laga artis di pakaian yang nan pakaian sajadatul yakin. Selama 10 ribu Nur Nabi bertasbih dia pakaian sajadatul yakin. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan cermin. Ibu-ibu tahu cermin? Kayak ngeluh diri. Lubuhna cermin hayat. Arti hayat malaya. Maka lubuhna cermin malaya karena bahwa dia Nur Nabi Nur robah cermin yang cukup kali cukup laga. Nur Muhammad timbul rasa malunya. Yang Nur Nabi Lurah. Anak kapal lebih lurah. Saya dah lurah belum dari itu kumang hidung kubi kumang. Jadi dia tanya udah perintah ada ruangan di rumah ada cermin, di kamar ada cermin, ruang tamu ada cermin, di sumur ada cermin, dapur pakai cermin, WC ingin cermin. Tu kan cerita cermin. Kalau ngelolo kumang. Berbeda halnya dengan Nur Nabi Muhammad. Selanjutnya Nur Muhammad sujud kehadirat Allah Subhanahu wa taala selama 5 kali sujud. Nah yang pegang dari dasar 5 kali sujudnya getruk nongolnya abadi jadi sholat 5 waktu sehari semalam. Walaupun bukan itu dasarnya, tapi ada hubungannya. Sujud Nabi 5 kali temayang ronyo ti malam 5 kali. Anak pada jama, anak pada guru. Itanya tamak jika anak burung yang lebih. Kayak tumayang 5, ngayang tinggal burung. Tumayang 5, ngayang tinggal tak. Jadi memberi pedang. Kau sengaja tak, baca jaka, burung begini. Kenapa demikian gampangnya kita meninggalkan sholat? Padahal bukankah meninggalkan sholat adalah dosa besar? Malah Imam Hambali, beliau dalam salah satu di antara 2 fatwanya, beliau berpendapat orang yang meninggalkan sholat jadi kafir. Oh, berani beliau mengkafir-kafirkan manusia, padahal beliau tidak ada wewenang untuk itu. Beliau sekedar ulama. Tapi bukankah ada hadisnya? Bukankah ada ayat Al-Quran sebagai dalilnya, di mana Rasul sering bersabda, "Bainal muslim wal kafir as-shalah." Perbedaan antara orang Islam dengan kafir adalah salat. Nah, Ismail Islam, hanya Ismail. Nah, tidak ilam. Mana lungkul 5 tahun, bapak dia agak tingkat. Palukun mana manter. Manguno lungkul mata, biasanya tidak ada yang kembali belum. Dalam hadis lain Rasul bersabda, di hari akhirat nanti orang-orang yang tidak melakukan salat akan masuk ke neraka, tidak ada keselamatan baginya, sama-sama di neraka dengan Ubay bin Khalaf, sahabat-sahabat dengan Qarun, sama-sama dengan Fir'aun dan Haman laknatillah. Imam Hambali berkesimpulan berarti udang yang tinggal itu mayang dapat meneng. Kamu yang dapat meneng, siapa dia kalau bukan kafir? Maka dalam mazhab Imam Hambali ada istilah kata-kata mayang. Kaya kaji kebeku kata Allah. Adapun dalam mazhab Syafi'i, Maliki dan Hanafi, mereka juga menemukan hadis ini. Tapi beliau
beliau tidak menyatakan kafir dengan kontak, hanya sebatas kufur saja, berdosa besar betul. Tapi bukan kata beliau dulu. Tapi apanya? Karena banyak hadis yang mengancam kafirun, dikhawatirkan, takut buat dia mati hana selama iman, alias mati kafir juga. Mati kafir sama dengan hana cerita ungli dari neraka. Dari harapan dia untuk orang baru, alah ada paling jatuh yang dulu ada betul dulu. Saya nak mengucap ilmu desigo, lu. Bang kira-kira ada yang nikah unik nak bercada tiga, kira lu. Yang urung yang mati selama iman, lantas ada dosanya, dihukum sementara, kemudian baru dikeluarkan dari neraka. Yang matinya membawa iman. Adapun yang mati kafir, mana dulu dikhawatirkan mereka yang meninggalkan sholat jadi kafir di dalam hatinya jika Allah tidak mengampuninya. Maka taubatlah kita yang pernah terlanjur meninggalkan sholat. Mudah-mudahan yang pernah lalai, darah awai pernah lengah. Taubatlah kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kembali ke pokok dasar, sujud nur Nabi ada hubungannya dengan sholat hari ini. Setelah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menatap kepada nur Nabi. Manakala nur Nabi ditatap oleh Allah, nur Nabi merasa makhluk yang hina, dhaif, lalai, kubur, tertutup dengan kebesaran dan keagungannya. Nur Muhammad dikala itu timbul rasa takutnya. Berbakat, gara-gara berbakat dari rumah-rumahnya itu Nur Muhammad jid bilangnya dari Nur Muhammad jid kubu mau lakat kaebat dengan segala macam maksudnya, termasuk Nabi Allah Adam dan Siti Hawa. Dari situ urangnya yang ikut yang berikut dibayar ulangin hijau yang banyak malam bintang mutamu cerita bulan dirikut awan cahaya terang persiram dunia jen insan ngon malaikat lepatan rumah sodonya ban rumah saing Pak Nur Muhammad laul ngendarat Tuhan karunia ban Bandungnya kuasa hadarat ngan berkat nur Nabi mulia ban Bandungnya kuasa hadarat ngan berkat nur Nabi mulia. Gunung-gunung biru tak pandang jegelabang aderong dunia laut-laut jiput gelombang wajah malam angin berdoda tijem-tijem yang diterbang binatang di dalam rimba bandu masai bandur janjongan singan uram singan ke puncak bandu masai bandur janjongan singan uram singan ke puncak bandur Nabi orang puncak. Mau ada riwayat yang lain yang sama bahwa Nur Muhammad setelah diciptakan dimasukkan ke dalam satu kandil. Kandilnya jernih lagi kaca. Jadi orang luar tunggu dalam, tak pandang dari dalam tunggu luar. Dalam kandilnya kebasuhan Nur Nabi persis seperti tubuhnya di dunia. Sedang lagi udung dalam semayang.
tengku Nabi tengku manakala lahir ke dunia jadi saudagar-saudagar, pedagang-pedagang yang bukan, yang bak gede bukan boleh cepli bawang bukan cindui bukan dudui bukan yang tu yang urung mekat ro kena ada yang menyok mekat wajib saingan karame aki-aki urung mekat ro karena di Aceh belum sebegitu bebas mandang sembunyi-sembunyi. Tapi itu udah bukan contoh daerah kok jangankan ke Eropa kalau dia bukan ke Prancis, jangankan dulu ke Inggris Medan mandang saja yang luka bebas lo boleh bilang bukan karena Aceh dan Medan tidak jauh. Aceh dan Medan hanya ada ajaran Medan penutuan dari kenang jadwal dakwah Medan. Padahal pernah penutuan woi Batam ceramah ini merupakan panitia ini bakal keliling-keliling tumpunya sebelum tahu bakal keliling-keliling kawasan mereka itu di kawasan. Tinggal lu pengalaman jeji. Terus kawasan mereka itu, masya Allah. Rupanya pakai kawasan-kawasan pinggir jalan kiri kanan 1 meter 1 naik 2 meter itu naik ke SMP naik ke SMA mana naik tak bawa-bawa ilmu pun lu pikir awak premoto sampai lu tanya pak supir awak ini yang pula rame-rame cari demi premoto paling premoto kai premoto yang cukup kelilong ku balang pusto balang kumirah ada ku ibu tua luar darah ikan batu perbang murah-murah ini pun pikir awak bukan jago pikir muka kaca tapi untuk tay boleh dia nak murah-murah muka jago ada muka kaca dijauh dia supir diulau awak ke tribune mana muka jago mana muka kaca muka markapa kenyataannya Medan saja kaum dan budaya perlu menurut sampaikan bahwa Aceh dan Medan tidak jauh. Kalau hari ini itu budaya telah jadi tradisi di Medan, esok lusa takkan mustahil akan menular ke Aceh. Na'udzubillah, cuma na'udzubillah. Kembali pokok masalah yang nimko urungkan. Ada pula di kala itu yang sempat melihat dada Nabi. Siapa dia? Yang dada Nabi kala lahir ke dunia jadi ulama-ulama terutama para mujtahid na padu-padu baca mujtahid mutlak seperti Imam Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali. Mujtahid mazhab lagi Muzalmi dan Buaiti dalam mazhab Syafi'i. Ada pula mujtahid tarjih lagi Imam Rafi'i dan Nawawi dalam mazhab Syafi'i. Ada pula mujtahid bajakan, mujtahid kandungan, mujtahid adong. Nah ya nah hadis baru biugrapai berani-beraninya menyalahkan fatwa ulama tahlilan haram tahkimannya bid'ah kanuri mulut mubadir iban jarang kanuri mubadir kecuali yang nuhun capek mulia bawah bid'ah korek mubadir. Memang perayaan Maulid adalah bid'ah, kita akui. Tapi bukan berarti setiap bid'ah semuanya dhalalah. Tapi Rasul kan pernah bersabda, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalah
kamu balik kamu itu ke masa Nabi, ke masa sahabat. Andai kata setiap yang datangnya kemudian bukan masa Nabi, hanya masa sahabat, itu semuanya bid'ah sesat. andai kata demikian, hari ini titik dan baris Quran mesti kita hapus semua. Belum yang kedua lagi ya, hanya baca di Quran ni, supaya kita Quran lagi Quran masa Nabi yang kulit bapak kulit rumah macam. Inilah sebabnya Imam Syafi'i berkata dalam kitab Fathul Bari halaman 2. Di sana beliau menakalkan pendapat dari Imam Al-Baihaqi bahwa Imam Syafi'i pernah berkata, al-bid'atu bid'atani. Bid'ah ada dua perkara. Itu secara global. Ada bid'ah mazmumahnya, ada bid'ah mahmudahnya. Bid'ah mazmumah, Bid'ah tercela. Hana Pak Nabi banyak menentang dengan Quran dan hadis. Bid'ah mahmudah, meskipun hanya mak Nabi, Meskipun hana Pak sahabat, akan tetapi mengandung nilai hasanah manakala kita lakukannya. salah satu contohnya Perayaan Maulid tidak pernah dilakukan Nabi, tidak pernah dilakukan oleh sahabat. Kenapa kita berani melakukannya? malah menurut Syekh Burai Tanjawat Wahbah Buhaili, beliau juga membolehkan Maulid. Kenapa bisa? Padahal hanya Nabi, hanya sahabat. Kalaupun kita katakan tidak ada hadis yang kuat yang menyatakan maulid, kalaupun kita katakan hadis yang menyuruh maulid palsu, Tapi kan ada hadis-hadis yang umum, kena ayat-ayat yang umum. Lagi Allah berfirman, wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. siapa saja yang mengagung-agungkan syiar Allah, maka itu sebahagian dari tanda takwa hati. Syiar yang paling besar itulah Nabi Muhammad. Itu rajanya syiar. Hari ini kita sedang mengagung-agungkan Nabi Muhammad melalui upacara maulidnya. Siapa yang larang? Maka dengan begitu sempit kita memahami Islam ini, Walaupun tidak begitu longgar dan selonggar-longgarnya. Hadirin boleh hadirat, hukum muslimin muslimat, Pak Lurah mungkin yang berkupat, sebabnya tak pernah apa lagi tiap jumpa yang malam ilmu malamnya. Lagi aku kira lampu tadi. Cuma sekedar pengetahuan bagi ibu-ibu dan bapak-bapak yang telah hadir di malam yang berbahagia ini. Maka perayaan Maulid yang telah kita lakukan hari ini, bila dengan lurus kita jalani, dengan maksud kita mencintai Nabi, mensyukuri Allah, bersenang dengan kelahirannya, baklum rata hanya dia ke mata Allah. Maka budaya Maulid yang kahdir kita alami dan kahdir ke teokalernya, itu adalah sebahagian tradisi yang mendapat tuliku dan tak bergaduh. Lagi keliu lengkun dibaik menuju ke baru. Ni bangunan maulid saya tengah duri tewahi aki han sia-sia siram senang-senang pelubirkan duri untuk berbagi-bagi kejaman duna bandung senang terhati dan fikir habis belanja putu bingung ni kelas hati upudai jak belanja hanu hati hana tudang berpang-pang tapi ngan bawang awet ngan laka tidak punya hadiah dengan pengkalan bok di mangko katang bina bok kuyut bok cepi cina alam belakang tanong tangan usah rumah
kanduri untuk bagi-bagi ke jamin dunia. Pak lagu kakak tak ada pada kubur ini lagu budaya murid ini Pak lagu budaya kanduri murid di Aceh. Gabu kali kau gabu ke budaku wajah malam layu on pisang pure ke sudah mematakan hampir menyukaran ungkap pih alat masih darah pih alat macam segala tangan jangan berumrah soal itu berbagai takut makanan tidak jam hitungnya kurani babun maulid saya tewakan turi tewahi ke aki han sia-sia merayu-rayu idang bertubelkan duri untuk dibagi-bagi ke zaman dunia. Tahu kan dia kanduri mulut dan keperti mulidahin bajakan mulidahin yang hakiki itulah yang melihat dada Nabi dahulu kala. Kemudian Allah berwadanya tubuh yang pandang aku sampai Nabi. Siapa dia? Yang sampai Nabi oleh yudunya je kurang bangai-bangai tapi dia ilmu agama urang ki urangnya nyabak ilmu adunya bitim kudalau kublu kli di kurang yang gadah kli kudalau bak tamat bukan di pesantren seakan-akan tamatan pesantren hanya masa depan sebab nyertan urang-urang jak pesantren urangnya kabeh hidup hanya lipai menggau pun tak payah pajunya. Fajar mata baru sadar manakala kita telah mati, tubuh telah terbujur kaku dalam kuburan sambil kita menunggu tiupan sangkakala bilakon-lakon di malaikat setiap saat dia kata. Kita harapkan di saat itu doa dari sang anak. Anu jangankan doa tim leuh semayang mengumi semayang kan. Anu jangankan taharap doa kita umur rawihan. Nah itu yang menunggu tamat ikra leuh matailai leuhnya berangkat yang merantau. Ada yang ke Medan, nah yang berangkat ke Batam, merantau ke Jawa. Majelis taklim anak Lediko berkampung sibuk dengan bisnis apalagi sudah jadi mafia dan harap doa banyak-banyaknya taruhlah kadang anu tanyuk kaya kajian kehidrot toke kajian urang yang hebat miliuner paling-paling iwa rumah iwa kampung iperak kanduri dagai undang lampung, undang kuim, tulis nariak, ma bakerdah, jauh badung pun doa biru kriang rumah itu, berdaki berangkat ya dia udah puput, jadi dagi, gak doa, kesal gak, ini harapan doa kau, walaupun memang kita tetap mengharapkan doa dari orang lain. Tapi dukung doa yang berbahagia, doa yang makbul. Dalam kitab Ihya Ulumuddin Imam Ghazali berkata, doa yang didasari dengan ikhlas hati, khusyuk, hadir jiwa. Orang yang mendoakan
semua yang lainnya padahal harap punya anak dan kebahagiaan yang pendidikan agama. Silahkan dia jadi presiden, Tapi tak balik. silahkan dia jadi bupati, Tapi bupati yang ulama, silahkan dia jadi DPR, tapi dia telah mengerti ilmu agama. Kan berarti anjir jadi pula. Beda pandang ilmu agama, lah maka yang berat. Hari wali akhirat, muslimin musliman mengusipan batu asal surga. Yang ni tapai ni bangai-bangai. Kemudian kalau berartinya ni rum jarau. siapa dia? Yang ni rum jarau Nabi jid ku urang mangan magun. Dan urang yang menyenang ni rum jarau Nabi jangan ketahuan boleh ketahuan kau tidak jumpa tapai mah. Jangan makan dulu anak doang magun. Ketahuan boleh beli ibu bubur kacang hijau. Bukan impan atau luhur biar jumluang. Bukan luhur tukang. Dan luhur hotelnya lagi ini. Bagi ibu-ibu yang ada mangat magun, otomatis hanyanya rum jarau Nabi. Maka bujimot-jimot bagi ikut les magun. Karena penjaga di alam rumah tangga ada pikir bak mangat magun. Tapi pun jaga rumah kain bahana mana tu? Betul tak? Kalau beragam dengan minta-minta awak. Gara-gara mesin buah, kata duit lain. Pada mesin buah, beri kurma. Lagi beri mau, beri kurian. Rasa apa? Uji bateri dia bulan buah. Seharusnya kita sebagai suami kan bagusnya pakai perasaan. Karena kan kebetulan, kan berarti sengaja masih di pulau. Mainannya dengan minta-minta awak. Lalu nanti urut lapinganku yang dibutuh jawab. Si urut lapinganku nombok lagu ilah bapak anak pukul. Baik dia banyak dijual tukang lampau itu. Anak kuno anak. Yang ni urut jaga urut Nabi sangat mah. Ramah Ada ulama di kala itu yang sempat melihat jenggot Nabi. Ya Maria, mereka yang melihat jenggot Nabi kala lahir ke dunia jadi pahlawan-pahlawan. Pahlawannya bagaimana? Pahlawan-pahlawan yang ikhlas lillahi ta'ala, demi agama, demi Allah, demi bangsa dan rakyatnya. Lagi pahlawan-pahlawan awai. Panglima boleh jurnya di Tengku Malah ayat di Tunggu Cik di Giro. Kau tahu? Mereka ikhlas-ikhlas. Ada tandanya. Tahu tanda orang ikhlas. Urang ikhlas itu dia tak kalah dari kisah kehidupannya. Maka gelawan kaki Belanda pakai senjata modal menteri. Masalahnya apa? Senjata bisa dikalahkan dengan bambu. Di mana kekuatannya? Yang megang bambu ikhlas-ikhlas. Bambu lawan meriam. Bukan meriam ini. Meriam ini. Kenapa kalah senjata? Kekuatan pemegang bambu ada dalam pertolongan Allah karena didasari dengan ikhlas hati. Itu bukti yang pertama mereka ikhlas. Yang kedua, mereka panjang-panjang umur. Siapa bilang Tengku Siditiro sudah mati? Tahu enggak Tengku sudah meninggal? Tubuhnya cuma yang mati. Namanya masih hidup. Tubuh manusia, Nabi Adam juga bisa wafat. Nabi Muhammad, Nabi kita juga bisa meninggal. Tubuh tidak tahan lama. Yang paling penting nama. Tubuh silahkan mati terkubur ribuan tahun. Tapi nama masih diingat, dikenang sepanjang mata.
Nyo tengok, cukup pada udah nak tadi. Hari ini kita masih mendengar nama Cuk Nyatin diada-balikan dari nan rumah sakit Cuk Nyatin di Pelabuhan. Di Lumsmawai ada rumah sakit Cuk Mutia. Ada jalan Panglima Polim, jalan Dukusik di Tiro. Diada-balikan di kena jalan kena rumah sakit, bukan pelecehan. Tapi supaya nama mereka dikenang sepanjang masa. Nyo orang kaya nyo, kira-kira bonan kekonan mantap. Kita mengaku sebagai pahlawan demi Allah, demi agama, demi masyarakat, demi rakyat. Bonan kekonan mantap. Tergantung apa yang telah kita perbuat hari ini. Dan pahlawan bukan semestinya orang yang hanya memegang senjata. Pahlawan bermimpi bermandu di perang kami. Semua kita pahlawan. Presiden pahlawan bagi rakyatnya. Gubernur, bupati, camat, mungkin gaji pahlawan bagi seluruh rakyat yang dipimpinnya. Akankah nanti mereka dikenal manakala mereka telah tiada? Suami juga pahlawan bagi istri dan anak-anaknya. Akankah nanti nama sang suami harum bagi anak yang ditinggalkannya? Istri juga pahlawan bagi suaminya. Akankah nanti namanya dikenal sepanjang masa? Tanyakan presiden, tanyakan gubernur, kan bupati, kan camat, kan gaji, kan suami, kan istri. Setiap pribadi kita juga pahlawan. Akankah nanti nama kita terukir indah diingat selama-lama? Tergantung apa yang kita lakukan. Pahlawan yang menentang jenggot Nabi, itulah pahlawan yang ikhlas hatinya. Selanjutnya, nalung rohbatenya yang pandang aduh tapak Nabi, yang min tapak tukang jajah. Jajah, bisilo di mana pak? Yang tapak tapi ya, nyeruburin yang tapak tapi duit. Yang dua itu madua yang tapak, madua jajah. Beragam duit yang duit. Uragam jadi mari RPT, urin yang mari. Lu tewa punya tewa lato. Beragam Mekah. Urin yang Mekah. Kami yang sama Mekah sama salah, nyoba beda-beda. Uragam Mekah jalan bang, jalan bawa urin kan Mekah tapi kami jalan. Bawa barang tinggal. Yang orang nyanyi tapak Nabi lian darah, yang pada guna darah Erwin. Darah Daun. Punya orang lagu pun tak salah itu. Darah itu. Dibalik bunuh itu. Engkau tak gurau tahu antara yang teriku tangkal lembah penampilan ikut zaman ikut maju selewedi panjang dan bajet pas badan raun taro jalan yang pematam dan kira yang pematam dan kira kagak tuhungan raun tempat-tempat yang hiburan raun rata jadi mepekan di jagungan jiwa malam sembayang sikatan mano-mano pihan tahu dalam guti melipik lagi hitam melipik lagi hitam kagak tuhungan raun-raun Iya kita terima karena jamu ini kamu set mau minta lima kalau lima itu kamu membuat semua lu ya
Menyanyikan budaya adanya wadah, menyanyikan budaya adanya wahai ibu. Itu budaya orang barat. Kenapa menular kepada kita? Free sex, free love, bebas-bebas. Kita mengaku umat Islam, tapi Batas-batas dan garis Allah hari ini sudah kita langkahi. yang lingkar-lingkar dari akan celaka. Jangankan manusia, binatang saya celaka. Contoh janggut. Udah belah-belah, tapi itu katanya bangkai janggut bapak jalan aspal. Kenapa? Ia menggarai. Bangkai ini, bangkai musang, bangkai jerambe. Lu katanya bapak jalan aspal medan badannya. Bapak ia batas. Berusaha datang hidup dalam limbah Tuhan, dipuang dan kampung, Dipancuri manusia. bila wakari. Engkau hidup dalam laut, tempatnya di air. Dia mengejar udara, dimakan manusia karena telah melangkahi batas. Yang lingkar-lingkar garis Akan jelas kejelannya itu. Kok banyak kejelannya? Hadirin oleh hadirat, Ibu dan bapak sekalian yang saya hormati, apalagi yang kita langkahi adalah garis-garis Allah, garis-garis Nabi. Karena dulunya telah diberikan batas antara pria dan wanita, kan ada batasnya. Jangankan sentuh menyentuh, pandang memandang juga ada batasnya. tapi Rojo jangankan pandang memandang, sentuh menyentuh pun telah Bebas sebebas-bebasnya. oh tunggu kamu dah pacaran atau supaya Cepat anak tadi lah. Makanya Imam Syafi'i dalam mentafsirkan ayat aula mastumun nisa, beliau mentafsirkan lamastum kesentuh. walaupun dalam mazhab lain nah yang bermakna bersetubuh dengan wanita. Batal wudu. Imam Syafi'i sentuh kulit saya batal. Tapi boleh tupai uke atau uke karena betul tupai u lihat duk semuanya rupanya ini yang umpuk Ataupun digau, karena gigi bukan kulit. siapa tahu kadang istri anda agak bonek dikit. Emang gigi dia bukan gigi aja. Karena bukan kulit. Kenapa kulit yang jadi masalah? Karena kulit salah satu indera perasa. Kulit sensitif. Cepet kulit, jika jadi masalah. Makanya dalam mazhab Syafi'i pula, cepet hanya berdua dua. Setelah kita berudu pakai jamu suci berlimpah ilmu. Hanya apa yang ulang tu, dah kita langsung salat. Dia dari sembahyang pakai berapa malam pupuk berapa ini. Hanya apa yang ulang tu, dia langsung sembahyang. Kesentuh wanita yang bukan muhrim tiada berlapis, batal wudu. Kesentuh cair, hanya berdua. Berarti lebih baik kau tak berlapis. Kerja masalah di dari ulama mereka kerja di negara yang agak. Tupeh ente reaksi di hana takut-takut. Tupeh boleh dengan orang jika mau. Inilah sebabnya Pacaran-pacaran anak jalan untuk dihalalkan. Oh, nunggu kamu pacaran jarak jauh. Melalui SMS, telepon mental, atau bertatapan muka. Ya, dari cerita bantu menumpuk. tapi kadang-kadang nyo yang hidup pahala pacaran hari ini. Kirim kado baru ikut kereta dari Jawa tu. Kayak empu kadang kan kayak kawin. Dan kalau kayak pacaran kadang mereka sudah jadi suami istri. Kan baru bikin kok.
Puri yang ikut aku pun yang keru cipta kita pun yang pang pade. Nya ni kanu kami. Tapi dumnala urang bak jalan model-model yang gaya. Seakan-akan Banyak yang belum menikah daripada yang telah menikah. kenapa saja? Karena kita merasa itu bukan tanggung jawab bersama. Seakan-akan yang ham-hamnya menguji wiha dengan syariat Islam. Padahal tanggung jawab kita bersama, walaupun memang tingkatnya beda-beda. Andai kata bak jalan ada nama lalu lalang tidak menagam nau tentang ibu pak warung pintu dote kalau menikah tidak mau pak konsel deh kalau kawin hidup bapak kafe ikut larang deh kalau berarti Pokok yang tidak nak tanya bapak dan ibu nak urang mereka. pasti itu tak akan terjadi. Lebih-lebih dong tanya sebagai orang tua. Jangan sampai tanya kena stempel dayus. Arti dayus, orang yang hanya bertanggung jawab terhadap anak dan istrinya. Walaupun tanya orang ahli ibadah tapi anak di merawat. Urumuk gerak orang. Yang dayus Jangankan masuk surga, bau surga pun tak kecium. Hadirin wal hadirat, mudah-mudahan gadis-gadis di Nagru Aceh Darussalam adalah gadis-gadis yang bermartabat bermarwah. Kendara ya ada pijak berhoja yang langkah yang ditanya itu setiap nur yang ditanya berat Allah rida. Hadirin wal hadirat, setelah yang batu Nabi menurut yang terbakar mulai Dawa ini baru diciptakan oleh Allah tubuh Nabi Allah Adam dari tanah. Bersamaan dengan terciptanya Nabi Allah Adam, bersemayam pula nur Nabi di dalamnya. Kemudian lahirlah keturunan Adam dan Hawa, anak manusia. Bersamaan dengan lahirnya manusia, nur Nabi pun turun-temurun berpindah-pindah dari sulbi yang satu ke sulbi yang lain. Inilah ungkapan Ibnu Abbas di mana beliau pernah berkata, senantiasa nur Nabi berpindah dari sulbi-sulbi yang suci sampai duduk dalam sulbi Nabi Ibrahim, kemudian hinggap di sulbi Nabi Ismail, terus berpindah sampai itu bahwa